Hey, tugas MTK lo udah selesai belum? Belum. Coba Lin udah belum ngerjain tugas MTK-nya? Belum selesai, lah HP gue aja masih nyala. Ini lihat. Hai sobat, pernah nggak sih tiba-tiba HP rusak padahal besok ada presentasi kelompok? Atau motor mogok di jalan saat pulang sekolah? Keadaan darurat kayak gitu bisa bikin stres dan mengacaukan keuangan kita. Apalagi kalau kita masih pelajar. Tapi tenang, semua itu bisa diatasi dengan satu solusi, yaitu dana darurat. Di video kali ini, kita akan belajar langkah demi langkah cara membuat dana darurat yang simple dan cocok buat kita yang masih SMA. Yuk nonton sampai habis, check it out. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, aku mau memperkenalkan teman-teman dulu nih yang dalam. Let's go, sebelum yuk. Guys, kita kenalan dulu yuk. Yuk, gue Jasper. Gue Alin. Aku Keila. Gue Keisha. Oh, gue Raka. Dan gue sendiri Evan. Ayo kita langsung masuk pembahasan. Let's go. Sebelum praktek, kita harus paham dulu nih, apa itu dana darurat. Dana darurat adalah sejumlah uang yang sengaja kita sisihkan untuk digunakan hanya dalam keadaan yang mendesak dan tidak terduga. Tujuannya bukan untuk jajan atau beli barang yang diinginkan ya, tapi sebagai penyelamat saat keadaan darurat itu datang. Dengan punya dana darurat, kita jadi lebih tenang dan nggak perlu pinjam uang atau bingung cari cara saat ada masalah. Langkah pertama, kita harus punya target. Idealnya dana darurat untuk kita yang masih tinggal dengan orang tua adalah 3 kali lipat dari pengeluaran bulanan. Tapi kita bisa mulai dari yang kecil dulu aja, yang penting konsisten. Lalu, uangnya dari mana? Sebagai pelajar, sumber dana kita bisa dari uang saku yang disisihkan, uang THR atau hadiah lebaran, hasil kerja freelance atau part-time jika ada, seperti joki tugas, jualan online atau jadi guru les, serta bonus dari orang tua karena nilai bagus. Nah, ini bagian yang paling penting, yaitu budgeting. Kita harus jujur sama diri kita sendiri tentang pemasukan dan pengeluaran. Ayo kita buat budgeting sederhana. Dari tabel ini, total pemasukan 200.000. Dan total pengeluaran juga harus 200.000. Sekarang, kita tentukan berapa yang akan kita sisihkan. Misalnya, kita targetkan 30.000. Per bulan, untuk dana darurat yang kita ambil dari pengeluaran lain-lain atau hiburan menjadi 10.000. Ini namanya prioritas. Jangan menggabungkan uang dana darurat dengan uang jajan. Misalkan di tempat yang berbeda, bisa di tabungan khusus, tabungan digital atau e-wallet yang nggak dipakai sehari-hari. Atau buka rekening bank sendiri. Prinsipnya out of sight, out of mind. Jadi, kita nggak mudah tergoda untuk mengambilnya. Setiap dapat uang saku, langsung sisihkan jumlah uang yang terpisah, misalnya 30.000, untuk dimasukkan ke dana darurat. Jangan tunda-tunda, konsistensi adalah kunci utama keberhasilan. Setiap akhir bulan, cek progres dana darurat kita. Apakah sudah sesuai target? Apakah ada pengeluaran yang harus dicatat? Evaluasi membantu kita untuk tetap disiplin dan menyesuaikan budget jika diperlukan. Jadi, itulah tadi 6 langkah membuat dana darurat. 1. Tentukan target. 2. Identifikasi sumber. 3. Buat budgeting. 4. Pisahkan tempat. 5. Top up konsisten. Dan 6. Evaluasi. Ingat, nilai utama dari dana darurat bukanlah jumlah besarnya, tapi kebiasaan, disiplin, dan tanggung jawab kita dalam mengelola keuangan sejauh ini. A few moments later. Mulai dari sekarang, yuk kita bangun masa depan yang lebih terencana dengan dana darurat. Kita belajar jadi pribadi yang lebih siap siaga. Semangat mencoba sobat. Bye-bye. Wait a minute! Who are you?